Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas pemikiran Andrew Rippin tentang Al-Quran. Sebelum kita memasuki pemikiran dari Andrew Rippin, alangkah baiknya untuk kita mengenal siapakah Andrew Rippin ini. Andrew Rippin memiliki nama lengkap yaitu Andrew Lawrence Rippin. Biasa dipanggil dengan Rippin. Ia seorang sarjana yang lahir di London pada 16 Mei 1950. Dan kemudian pada tahun 1959, ia pindah bersama orang tuanya ke Toronto. Sebelum kuliah di University of Toronto, ia mengenyam pendidikan SMA di Scarborough. Rippin adalah warga negara Inggris. Meskipun baru-baru ini, ia dikenal sebagai ilmuwan dari Kanada. Rippin memulai perjalanan intelektualnya 40 tahun yang lalu saat mempelajari tradisi yang dianggap berasal dari Abdullah bin Abbas, bapak pendiri studi Al-Quran. Sejak saat itu, banyak karyanya tentang Al-Quran serta kehidupan muslim yang membuatnya menjadi seorang sarjana yang produktif dengan reputasi internasional. Wawasan kritisnya ini disambut baik oleh para murid yang dia ajarkan dan juga rekan kerja yang bekerja sama dengannya, baik di Akademi Barat maupun di seminar-seminar Islam seperti di Iran, Turki, dan Indonesia, serta di berbagai konferensi akademik di seluruh dunia. Rippin dikenal sebagai yang terbaik, mungkin karena studi kritisnya terhadap tafsir, studi sastra, dan ilmu-ilmu Al-Quran. Rippin lahir 69 tahun yang lalu dan telah melalui proses perjalanan karir yang cukup berliku sebelum akhirnya sampai kepada popularitas saat ini. Ia menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Humaniora di Victoria University selama 1 dekade pada tahun 2000 sampai 2010 dan menjadi guru besar berbagai bidang di universitas tersebut, yakni bidang sejarah, bidang agama, serta bidang sejarah Islam. Pada usia 66 tahun di Victoria, tepat pada tanggal 29 November 2016, Rippin menghembuskan nafas terakhirnya dikarenakan kanker otak yang ia idap. Sebelumnya kan udah dijelaskan nih mengenai siapa sih Rippin ini, apa saja sih karya-karyanya dan lain sebagainya. Nah, di sini kami ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai pemikirannya tentang Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Rippin ini memiliki perpaduan keilmuan yang sangat luar biasa. Banyak bidang keilmuan yang mampu ia kuasai. Nah, karena hal inilah ia bisa menghasilkan pemikiran-pemikirannya tentang Al-Quran. Di sini kami membagi pemikiran Rippin menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengaruh Yahudi Kristen terhadap Al-Quran menurut Rippin. Yang kedua, pemikiran Rippin tentang analisis sastra Al-Quran. Dan yang terakhir, pendapat Rippin tentang kosakata dalam Al-Quran. Mengenai pemikirannya yang pertama, yaitu pengaruh Yahudi Kristen terhadap Al-Quran. Apabila dilihat dari antologis, pandangan Rippin ini tidak berbeda dengan cendekiawan muslim lain yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai ajaran dan pedoman hidup umat manusia. Dan Rippin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad, seperti yang diungkapkan oleh teks Al-Quran, ia juga merupakan orang yang memahami Al-Quran dengan baik. Ini berarti bahwa semua tindakan Nabi Muhammad mencerminkan prinsip sebenarnya dari Al-Quran itu sendiri menurut Rippin. Akan tetapi, Rippin merasa bahwa ada persamaan antara ajaran Islam dan ajaran Bible. Karena menurutnya, isi Al-Quran tidak jauh berbeda dengan perjanjian lama dan sesuai dengan agama Yahudi Kristen. Pemikirannya yang kedua yaitu analisis sastra Al-Quran. Rippin berpendapat posisi Islam tidak historis karena menurutnya tidak ada buktinya bahwa catatan arkeologi yang ada
Oleh karena itu, Ripin sependapat dengan gurunya yaitu Wordsworth dalam mengusulkan pendekatan sastra untuk memecahkan persoalan teologis asal-usul Islam. Karena menurutnya pendekatan historis tidak dapat memecahkan persoalan teologi. Namun hal ini, Fajrul Rahman mengatakan bahwa efektivitas metode sejarah cukup untuk menunjukkan bahwa materi sejarah umat Islam benar-benar yang pertama dan tidak perlu beralih ke metode analisis kitab saja. Rahman dengan gamblang menunjukkan akibat dari pemutusan sejarah hanya dengan menggunakan sistem penulisan, yaitu ditemukan beberapa perbedaan dalam Al-Quran dalam urutan kronologis periode Mekah dan Madinah. Ripin membela diri terhadap penjelasan tertulis Fajrul Rahman tadi, bahwa kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Ripin, apa yang diyakini orang-orang inilah yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan bahwa dokumen sejarah mendukung catatan yudisial tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Ripin, pencarian untuk mendokumentasikan masa lalu adalah tugas yang sia-sia dan mustahil. Islam memiliki sejarah, tetapi keinginan untuk mendapatkan hasil yang positif tidak boleh membuat kita mengabaikan kualitas sastra dari sumber-sumber yang tersedia. Dari sini, Ripin menyimpulkan bahwa kajian historis muncul karena keinginan umat Islam untuk mensejarahkan teks Al-Quran, sehingga dapat dikatakan bahwa Tuhan benar-benar mewahyukan kitabnya kepada manusia sebagai bukti perhatian Tuhan kepada makhluknya. Dan pemikiran terakhir yaitu mengenai kosakata dalam Al-Quran. Ripin memiliki keyakinan bahwa para mufasir yang sebenarnya menciptakan masalah yang tidak seharusnya diperlukan oleh tafsir teks Al-Quran yang sebenarnya. Dalam analisisnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penafsir dalam menggunakan kata-kata asing dalam Al-Quran. Menurut Ripin, para cendekiawan muslim seringkali mengabaikan hubungan yang jelas dalam menentukan asal-usul kata. Terkadang kesalahan penempatan kata terjadi oleh para cendekiawan terdahulu yang kurang memiliki pengetahuan tentang bahasa lain. Namun ketika para cendekiawan yang lebih baik muncul, mereka tidak mungkin menolak tradisi yang sudah ada. Menurut pandangan Ripin, alasan dibalik perilaku ini adalah bahwa umat Islam telah memberikan tingkat kepentingan yang begitu tinggi pada tradisi, sehingga mereka enggan untuk mengabaikan atau mengubah apapun dari tradisi tersebut. Dari penjelasan yang sudah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ripin memiliki nama lengkap Andrew Lawrence Ripin, akademisi yang lahir pada 16 Mei 1950 di London. Asumsi awal yang dibangun Ripin sebagai pondasi atas kajiannya terhadap sumber keaslian Al-Quran adalah bahwasanya Yahudi dan Kristen adalah agama dalam sejarah. Sebagai implikasi dari pandangan tersebut adalah sekularitas studi sejarah agama. Gagasan ini dimaksud untuk mendapatkan jawaban apa yang sebenarnya terjadi dalam sejarah agama. Sehingga dengan menggunakan gagasan sekularisasi studi sejarah agama tersebut akan menunjukkan kebenaran atau kepalsuan dari masing-masing agama. Ripin dalam banyak kesempatan menunjukkan dukungannya terhadap metodologi analisis sastra, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh gurunya yaitu Wordsworth dengan menggunakan analisa historis sebagaimana digunakan oleh para orientalis sebelumnya dan literary analysis. Ia menyebutkan bahwasanya Al-Quran memiliki keterpengaruhan Yahudi Kristen. Sebagai antitesis gagasan tersebut, kajian yang dilakukan oleh kesarjanaan muslim dengan metode fenomenologis historis merupakan sebuah data dan argumen untuk menjawab pandangan skeptis kesarjanaan barat atas validitas Al-Quran. Ini adalah salah satu cuplikan Andrew Ripin, seorang orientalis yang termasuk dalam generasi terakhir. Cukup sekian pemaparan dari kami, semoga mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih telah menonton video ini.